Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama dosen Sosiologi Kesehatan, Bapak Paul Sudiono SHM Hum, mata kuliah hari ini, Sosiologi Kesehatan. Kita mulai bab pertama, pendahuluan, dengan subbahasan konsep dasar Sosiologi Kesehatan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertemuan kali ini materi kuliah Sosiologi Kesehatan. Silakan dibuka bab yang pertama di pendahuluan. Yang pertama, A. Konsep dasar Sosiologi Kesehatan. Sosiologi merupakan suatu disiplin ilmu yang terdiri atas sejumlah besar subdisiplin. Objek dari sosiologi adalah masyarakat yang berhubungan dan juga proses yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Sedangkan tujuan dari ilmu sosiologi adalah untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, perkembangan sosiologi telah mencapai sedemikian rupa sehingga dapat diuraikan dalam berbagai bidang keahlian khusus atau subdisiplin ilmu. Antara lain ada sosiobiologi, kemudian ada sosiomedis, ada demografi, sosiologi keluarga, sosiologi anak, sosiologi orang tua, sosiologi komuniti dan wilayah, dan masih banyak subdisiplin sosiologi lainnya. Sosiologi kesehatan merupakan cabang ilmu yang masih relatif baru dalam sosiologi. Pada awalnya, cabang ilmu ini dikenal salah satunya dengan nama sosiologi medis yang berkembang pertama kali di Amerika Serikat melalui beberapa tahap sejak tahun 1920-an. Para ahli pada saat itu mengklarifikasi sosiologi medis menjadi dua bagian, yaitu sosiologi mengenai bidang medis dan sosiologi dalam bidang medis. Sosiologi mengenai bidang medis menyajikan kajian sosiologis terhadap faktor bidang medis. Pada umumnya, para sosiolog melakukan kajian ini dengan tujuan mengembangkan ilmu dan teori sosiologi. Posisi para sosiolog dalam hal ini berada di luar bidang medis. Sedangkan sosiologi dalam bidang medis merupakan penerapan keahlian sosiolog maupun ahli sosial lain di dalam bidang medis. Sosiologi kesehatan muncul awalnya karena bidang kedokteran memerlukan pemahaman tentang faktor-faktor sosial yang berhubungan dengan pola penyebaran penyakit atau yang disebut epidemiologi dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, paradigma sehat mengubah pusat perhatian dari penyakit menjadi kesehatan. Yang awalnya pusat perhatian mengobati, setelah terjadinya penyakit, akhirnya berkembang kepada lebih mencegah sebelum terjadinya penyakit. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya penanggulangan penyakit tidaklah hanya merupakan tanggung jawab profesi kedokteran saja, melainkan tanggung jawab bersama para petugas kesehatan. Selain itu, pendekatan terhadap masalah kesehatan masyarakat diperluas, yaitu dengan mengubah titik pusat perhatiannya dari penyakit menjadi kesehatan. Dengan perkembangan tersebut, maka muncullah sosiologi kesehatan yang lebih luas cakupannya daripada sosiologi medis yang saya sampaikan tadi. Sosiologi kesehatan juga membedakan antara sosiologi mengenai kesehatan dan sosiologi dalam kesehatan. Sosiologi mengenai kesehatan adalah pengamatan dan analisis dengan motif masalah sosiologi. Sedangkan sosiologi dalam kesehatan merupakan penelitian dan pengajaran yang dimotivasi oleh adanya masalah-masalah kesehatan.
Masalah kesehatan selain dipelajari oleh ilmu sosiologi, juga dipelajari oleh ilmu lain seperti antropologi. Kita kenal dengan antropologi medis dan ilmu ekonomi. Artinya, rumusan sosiologi mengenai kesehatan mengacu pada kepentingan para sosiolog dalam pengembangan teori dan konsep sosiologi. Sedangkan rumusan mengenai sosiologi dalam kesehatan jelas mengacu pada kepentingan bidang kesehatan. Seperti halnya ilmu-ilmu yang lain, sosiologi kesehatan juga memiliki konsep dasar yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai apa yang akan dipelajari. Fungsi konsep dasar sosiologi kesehatan diantaranya: yang pertama, sebagai alat kognitif agar seseorang menjadi lebih tahu dan mengerti mengenai apa yang mereka pelajari. Yang kedua, sebagai alat evaluatif agar seseorang dapat membedakan serta memisahkan mengenai pokok bahasan yang mereka pelajari. Yang ketiga, sebagai alat pragmatik yang memberikan pengetahuan tentang bagaimana penerapan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sebagai alat komunikatif agar terjalin komunikasi yang baik antara yang belajar dengan yang mengajar. Sosiologi kesehatan dikatakan sebagai ilmu karena memang memiliki sifat-sifat keilmuan. Di antaranya adalah yang pertama, bersifat empiris. Artinya, sosiologi kesehatan mempelajari apa yang benar-benar terjadi di masyarakat dan apa yang dipelajari dapat dibuktikan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bersifat teoritis. Artinya, sosiologi kesehatan menggunakan teori-teori dalam pembelajarannya, di mana teori-teori tersebut dikemukakan oleh para ahli yang berdasarkan pada apa yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang ketiga, bersifat kumulatif. Artinya, ilmu sosiologi kesehatan yang sekarang dipelajari ini tidak lain adalah pengembangan dari ilmu sosiologi kesehatan yang telah ada sebelumnya. Sehingga ilmu sosiologi kesehatan bersifat dinamis dalam artian dapat berubah sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi saat ini. Selanjutnya yang keempat, tidak bersifat menilai. Artinya ilmu sosiologi kesehatan tidak dapat membenarkan dan menyalahkan tindakan atau perilaku individu atau kelompok masyarakat. Karena tiap-tiap daerah memiliki norma tersendiri, sehingga apa yang dianggap salah di satu daerah bisa dianggap benar di daerah lain. Begitu juga sebaliknya. Untuk mengetahui perbedaan antara sosiologi kesehatan dengan sosiologi medis, berikut akan saya sampaikan perbedaan tersebut. Yang pertama, ilmu yang dipakai dalam sosiologi kesehatan adalah ilmu sosial dan humaniora. Sedangkan sosiologi medis, ilmu yang dipakai adalah ilmu biologi, psikologi, dan ilmu sosial. Yang kedua, satuan analisis. Sosiologi kesehatan menggunakan satuan analisis masyarakat dan struktur sosial. Sedangkan sosiologi medis, satuan analisisnya adalah individu, kelompok, dan organisasi sebagai satuan analisis. Kemudian yang ketiga, masalah kesehatan yang dikaji. Sosiologi kesehatan mengkaji masalah pembatasan kebebasan memilih serta dikuranginya keefektifan pribadi. Sedangkan sosiologi medis, masalah kesehatan yang dikaji adalah masalah penyakit. Yang keempat, peran utama dalam penyembuhan. Untuk sosiologi kesehatan adalah substitusi dokter
praktisi kesehatan masyarakat, promotor kesehatan, penyembuh awam, pendidik, ahli gizi, dan politikus. Sedangkan sosiologi medis, peran utama dalam penyembuhannya adalah dokter, profesional lain, dan pasien itu sendiri. Yang kelima, cara penyembuhan. Untuk sosiologi kesehatan melalui latihan, kemudian pengendalian gizi, pengendalian lingkungan, dan perubahan sosial. Sedangkan cara penyembuhan untuk sosiologi medis adalah pengobatan, operasi, penggunaan zat kimia, dan perubahan kegiatan. Yang keenam, kajian utama dalam sosiologi kesehatan adalah tercapainya kesehatan, kesejahteraan, serta penurunan morbiditas dan mortalitas dalam populasi. Sedangkan sosiologi medis, kajian utamanya adalah tercapainya penyembuhan dan perawatan individu. Yang ketujuh, organisasi utama yang dikaji untuk sosiologi kesehatan adalah rumah sakit, rawat jalan, serta rawat mandiri, badan legislatif, sekolah, dan organisasi informal yang lain. Sedangkan organisasi utama yang dikaji oleh sosiologi medis adalah rumah sakit, rawat jalan, serta perawatan mandiri. Dari ketujuh dimensi tersebut terjadi pergeseran yang mengakibatkan bergesernya sosiologi medis menjadi sosiologi kesehatan. Namun pada dasarnya sosiologi medis masih tetap dominan.